Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Oh iya. Alhamdulillah. Berjumpa kembali ya Bang. Ya, Baswo Bali ya. Baswa kembali ya Bang. Jadi kita nih bahasa Minang apa bahasa Indonesia ini? Campur-campur aja Campur Bang. aja lah ya. Karena Nanti kalau bahasa Minang aja nanti orang ini nggak paham ya. iya, orang di luar Minang juga ada yang pengen tahu gitu apa Iya, itu adat Minang ya Bang ya. Iya iya. Oh iya Bang, sebagai generasi muda nih Bang ya, sering mendengar petatah itu, petata petitih gitu Bang. Petata petitih. Atau ya. pantun atau apa gitu ya. Iya. Contohnya adai bahasandi sara, Iya. sara bahasandi kitabullah. Jadi bukan adat ya, adai. Oh iya. Itu bahasa Minang. Adai bahasandi sara, sara bahasandi Kitabullah. kitabullah. Gitu. Mungkin apa itu Bang maksudnya Bang? Ya, itu memang sering disampaikan orang itu. Bahkan bukan orang kita, orang Minang gitu, orang-orang lain juga sering mengucapkan itu. Iya. Ada bahasa Sara, Sara bahasa Kitabullah. Jadi sudah hafal sekali petatah petitih itu. Jadi petatah petitih itu ya bahasa kiasan. Di bahasanya begini, tujuannya begini. Kadang kita ada bahasa itu bahasa yang tersirat gitu. Iya. Jadi bahasa yang nggak paham memang harus ada penjabarannya gitu. Iya. Nah, Jadi maksudnya apa itu Bang? jadi kalau kita bahas petatah petitih itu banyak sekali. Iya. Ada bagian politiknya, ada bagian ekonominya, ada bagian hukum, ada banyak itu. Iya. Berarti kalau yang berkaitan dengan adat bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah, itu bagian agama itu. Bagian Tentang agama ya petatah Bang. petitih Iya. tentang agama. Jadi dia ada kelanjutannya itu. Enggak hanya ada bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah saja. Iya. Tapi ada bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah. Sara mengatur, ada memakai. Sara batu lanjang, ada basi sampiang. Iya. Nah, kan satu kesatuan itu. Panjang juga. Iya, jadi ada bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah. Sara mengatur, ada memakai. Sara batu lanjang, ada basi sampiang. Bingung. Agak ini penjabarannya. Arti harfiahnya apa itu? Iya. Jadi bahwa adat kita ini, adat kebiasaan dan menjadi hukum yang turun temurun dari dulu undang-undang yang menjadi hukum adat, itu landasannya atau sendinya itu dari agama gitu. Iya. Jadi dari agama. Jadi dibuat oleh orang tua-tua kita dulu tentang hukum-hukum adat itu dari agama. Di sara itu agama. Jadi agama itu sendinya kitabullah, itu Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan adat bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah. Jadi adat itu sendinya. Berarti kalau sudah sendinya agama, berarti adat kita itu ya bagus, baik gitu. Walaupun Landaskan agama ya. iya, walaupun ada dulunya gitu hal-hal yang tidak baik, kebiasaan, tapi itu tidak menjadi adat lagi, sudah dibuang gitu. Iya. Jadi yang dipakai itu adat-adat yang bersendikan agama, artinya yang baik-baik gitu. Jadi kemudian adat bahasandi sara, sara bahasandi kitabullah. Kitabullah yaitu bersendikan Al-Quran lah gitu. Jadi kemudian sara mengatur, adat memakai. Jadi sara mengatur itu yang berkata, yang menjelaskan agama gitu. Agama menjelaskan seperti ini, kemudian dipakaikan dalam adat dengan di kehidupan sehari-hari lah. Jadi dipakaikan lah dengan adat itu, lah sudah dijelaskan oleh agama, kemudian dipakaikan di adat. Suatu contoh misalnya, agama kita memerintahkan supaya kita untuk menghormati yang tua, Iya. menyayangi yang kecil, itu agama itu. Iya. Itu berkasih sayang, saling menghormati, itu agama. Iya. Jadi dikatakan oleh agama seperti itu, kemudian ada yang pakaikan. Artinya ada seperti
kita menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, itu kan asalkan dari agama gitu. Jadi maka itu ada dalam adat itu atau nampe nang tua dihormati, yang kecil disayangi, sama kadang lawan bayo. Nah, itu. Iya. Jadi tuh asas-asas. Jadi ada kata mendaki, kata menurun, kata melereng, kata mendatar. Jadi menurut itu budaya Minang itu sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu Bang. Iya, di Sarah itu. Dalam itu artinya itu ya Bang. Ya, jadi agama menjelaskan kemudian dipakaikan di adat gitu. Jadi maka itu Sarah mengatur, adat memakai gitu. Jadi singkatnya itu semua adat istiadat itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ya, agama lah. Agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi kelanjutannya tadi itu Sarak batu lanjang, ada besi sampiang. Apa itu Bang? Jadi telanjang itu kan terang-terangan. Iya. Jadi harus jelas gitu. Jadi kalau itu bicara, Bang, ya? Jadi kalau bicara tentang agama itu harus jelas, nggak ada sindir-sindiran. Apa yang harus diterangkan harus diterangkan. Walaupun kadang-kadang tabu gitu ya. Iya. Tapi memang, misalnya apalagi kalau kita bicara tentang fikih lah gitu ya. Tentang fikih, kalau kita bicara agama tentang fikih, mungkin bersuci, istinja dan lain sebagainya, yang membatalkan puasa, pasti kita akan kadang-kadang bicara hal yang tabu gitu kan. Misalnya hubungan suami istri, jadi itu harus dijelaskan supaya tidak salah paham ya. Nggak salah paham, jadi telanjang, terang-terangan. Nah, itu yang dimaksud Sarak bertelanjang, jadi terang, jelas gitu, nggak boleh disumput-sumputin. Nah, jadi ada besi sampiang itu kain basahan. Kain basahan, dan ditutup lah gitu, penutup. Kita lagi mandi itu kain basahan namanya. Jadi kiasannya, jadi kalau tentang adat itu bisa dengan bahasa-bahasa sindiran atau bahasa-bahasa yang tersirat. Nah, jadi bukan bahasa tersurat gitu. Iya. Itu bisa. Maka itulah ada kata-kata melereng, kata sindiran. Kata sindiran ini bukan menyindir gitulah. Nah, jadi kata-katanya itu enggak hanya sekedar, iya, enggak to the point. Tapi namanya orang kita, orang Minang, ya dia mengerti. Walaupun secara sindiran, kan ada juga pepatahnya, bakile ikan di dalam air lah tahu jantan batinonya. Nah, jadi itu kan, jadi udah ada nyambung. Kalau orang berkata begini, sudah nyambung tujuannya ini gitu. Nah, jadi nggak juga harus terang-terangan gitu. Dengan sindiran aja harusnya sudah paham ya Bang ya. Iya, jadi banyak sekali petata petitih. Dan juga kalau kita pelajari petata itu hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada lagi bajalan bak sigan jualalai. Padopai suri nalabiah. Alu tata ruang patatigo samui tenjak ndak mati. Bingung nggak? Apa itu maksudnya? Bukan bingung lagi, malah baru dengar itu. Ya. Ini bajalan mbak sigan jualalai. Padopai suri nalabiah. Alu tata ruang patatigo samui tenjak ndak mati. Iya. Jadi itu kalau berjalan sigan jualalai itu menunjukkan gadis Minang yang berjalannya itu pelan-pelan gitu, tidak mendongkak-dongkak gitu. Jadi jadi ya, itu apalagi gadis Minang, impak peh rumah nan kadang kan, sembarang anjuang para Minan. Jadi jalannya itu ya santai. Daripada pergi surutnya lebih gitu. Jadi pada pai surut nalabiah. Jadi santai jalannya itu, sopan gitulah. Sopan. Kemudian dalam mengambil keputusan, alu tata ruang patatigo samui tenja tidak mati. Maksudnya tegas dan benar. Ada permasalahan, dia menegakkan sesuatu, keputusan itu tegas dan benar. Nah, jadi nggak sekedar tegas dan benar, kemudian samui tenja tidak mati.
Jadi orang berjalan seganjol lala itu ada semut nggak mati, nggak keinjak gitulah. Padahal semut itu halus. Jadi artinya mengambil keputusan dia benar, tegas, tapi orang lain nggak tersinggung. Gitu. Bijaksana. Iya. Nah, jadi bijaksana mengambil keputusan itu bijaksana. Jadi orang lain nggak tersinggung. Pintar bijaksana. Walaupun orang itu salah, iya salah, tapi dengan kata dia sindiran tegas dia tidak tersinggung dan ya. benar, tapi orang itu nggak merasa ini gitu. Ada juga hampir mirip itu bahasanya, bak mencabut tapuang, mencabut rambut dalam tapuang. Jadi rambutnya tercabut, tapuangnya tidak terserak. Gitu. Menyelesaikan suatu masalah, tapi orang tidak berserak-serak gitu. Orang tidak tersinggung tidak dan tersinggung. Jadi orang senang menerima gitu. Menerima ya. Keputusan karena keputusan kita itu benar dan tegas gitu. Iya. Itulah. Jadi ada beberapa petata petiti itu ya. Iya. Kayaknya ada nyambung itu. Ada takile ikan dalam air, lah tahu kelihatan batinonya kan gitu. Di padopai suri nalabiah alu tata ruang petatigo samui tenjak indak mati. Tadi diawali ada bahasa di sara bahasa di kitabullah, sara mengatur dan memakai. Ada dan tadi juga ya. Ya. Jadi itulah barangkali ya kalau dibahas tetap banyak lagi ya. Mungkin lain waktu bisa kita sambung. Untuk sementara ini itu dulu ya berapa itu. Iya, oke Bang. Ini udah banyak sekali nih ya pengalaman atau ilmu yang kita dapatkan ya Bang ya. Iya. Tentang petatah petitih ya. Tapi memang sebutannya petatah petitih ya Bang. Sangat bermanfaat sekali ya bagi kita yang belum paham lah gitu. Iya. Kalau ada pertanyaan atau ini bisa komen di bawah ya Bang. Nanti kita akan mencoba untuk membahasnya ya Bang ya. Ya itu tadi ya, bukan kita ahli gitu ya. Banyak yang ahli-ahli, yang ahli adat. Kita ini kalau bak kata Yusdatuk Perpatia itu kan orang patuh kanan tua. Jadi apa yang kita pahamin sedikit kita sampaikan. Karena ada bahasa agama itu ada yang kita ketahui, kita sampaikan kepada orang lain, akhirnya tidak kita ketahui, jadi kita ketahui gitu. Oh iya Bang. Jadi kita nggak tahu, kita jadi tahu. Dengan kita menyampaikan kepada orang lain apa yang ada sama kita ketahui sedikit, kita sampaikan kepada orang lain, akhirnya yang tadinya nggak kita ketahui, jadi kita ketahui. Gitu. Jadi ilmunya jadi bertambah ya. Tambah gitu. Oke lah Bang, untuk kali ini mengenai petatah petitih sudah cukup sampai di sini ya Bang ya. Terima kasih atas informasinya Bang. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Oke, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe ya agar kita bisa lebih berkembang lagi. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.